Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setiap wanita tentunya ingin menjadi istri solehah, dambaan, dan idaman untuk suaminya, bukan? Lantas, untuk itu, kita sebagai muslimah wajib meneladani para ummul mukminin, yaitu sebutan untuk istri-istri baginda Rasulullah SAW yang memiliki kemuliaan dan keutamaannya masing-masing. Salah satunya ialah Zainab binti Jahsy bin Ri'ab al-Asadiyah, atau lebih akrab disapa dengan Zainab binti Jahsy. Istri Rasulullah yang gemar bersedekah hingga akhir hayatnya. Zainab binti Jahsy adalah seorang wanita dari kaum bangsawan di tengah-tengah kaumnya. Ia lahir 33 tahun sebelum Hijriah dan merupakan keturunan dari Bani Asad bin Huzaimah al-Mudhariyin dan cucu Abdul Muthalib bin Hashim. Ibu dari Zainab sendiri merupakan bibi dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Umaymah binti Abdul Muthalib. Dengan kata lain, menurut sisi nasab, Zainab dengan Nabi Muhammad adalah sepasang sepupu. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Zainab binti Jahsy bernama Barroh. Dan setelah Rasulullah menikahinya, Rasulullah memberi nama ia Zainab. Sebelum Zainab binti Jahsy menikah dengan baginda Rasulullah SAW, ia pernah menikah dengan Zaid bin Harithah, yang merupakan anak angkat dari Rasulullah dan mantan budak dari Siti Khadijah. Zaid bin Harithah merupakan seorang pemuda yang taat dan haus akan ilmu agama dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pemuda yang lebih baik agamanya dibanding dengan Zaid. Setelah Zaid cukup usia, Nabi Muhammad mencarikan seseorang yang pantas untuk Zaid. Kemudian Rasulullah menemui Zainab bin Jahsy dan memerintahkannya untuk menikah dengan Zaid. Walaupun Zainab tidak menginginkan pernikahannya, tetapi ia tetap melaksanakan perintah Rasulnya tersebut. Melalui perjodohan ini, Nabi Muhammad SAW ingin mendobrak tradisi lama bahwasannya kaum bangsawan dan kaum mantan budak itu tidak ada bedanya. Di dalam Islam, semua manusia setara. Yang membedakan hanyalah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roda kehidupan pernikahan Zaid dan Zainab terus bergulir, tetapi Zainab merasa tetap tidak nyaman dengan Zaid. Begitupun Zaid, harga dirinya terasa terganggu karena memiliki istri yang tidak nyaman dengan kehadirannya. Ia pun pergi menemui Rasulullah SAW dan berbicara ingin menceraikan Zainab. Walaupun Rasulullah sempat menolak, tapi akhirnya Zaid dan Zainab bercerai pada tahun ke-5 Hijriah. Setelah Zainab dan Zaid bercerai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasannya Zainab binti Jahsy akan menjadi istrinya. Kebijaksanaan menuntut agar Rasulullah menyetujui perpisahan Zainab dan Zaid, kemudian Rasulullah sendiri akan melamar Zainab. Demi kesempurnaan syariat dan memberi kompensasi kepada Zainab karena ia telah berbuat taat yang begitu mahal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menikahkan Zainab binti Jahsy dengan Nabi Muhammad SAW dengan dalil nas yang jelas dalam kitabnya tanpa wali maupun saksi. Setelah menikah dengan Rasulullah SAW, itu merupakan kebanggaan tersendiri untuk Zainab bin Jahsy. Kemudian ia berkata kepada ummul mukminin yang lainnya,
kalian dinikahkan oleh bapak-bapak kalian, sedangkan aku dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari atas langit ketujuh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Zainab merupakan sosok tempat berlabuhnya bagi anak-anak yatim dan para janda. Zainab merupakan istri Rasulullah yang paling gemar dalam bersedekah, yang paling dermawan. Zainab merupakan sosok bagi berlabuhnya para yatim dan janda. Ia merupakan istri Rasulullah yang paling dermawan. Ia sangat pandai dalam menyamak, menjahit, dan hasilnya tersebut dibagikan untuk orang lain yang kurang mampu. Ia selalu berpuasa di siang hari dan selalu terbangun di tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Umar bin Khattab, sesungguhnya Zainab binti Jahsy adalah seorang wanita awahah. Awahah di sini merupakan seorang yang khusyuk dan tadarru untuk beribadah kepada Allah. Tadarru artinya rendah diri. Kedudukan Zainab di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat Aisyah merasa cemburu terhadapnya. Tetapi demikian, walaupun Aisyah merasa cemburu, ia tidak pernah berkata yang lain-lain selain kebaikan dari Zainab. Bahkan Aisyah pernah berkata, tidak ada wanita yang bagus agamanya, jujur perkataannya, baik tingkah lakunya, yang lebih senang menjalin silaturahmi, dan banyak sedekahnya hanya untuk di jalan Allah selain Zainab. Ia hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 5 tahun dan meriwayatkan 11 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan 5 diantaranya terdapat pada kitab As-Sittah. Muridnya yang paling masyhur diantaranya yaitu Ummu Habibah, Zainab binti Ummu Salamah, dan keponakannya Muhammad bin Abdullah bin Jahsy. Meskipun hadis yang diriwayatkannya terbilang sedikit, tetapi ialah perawi hadis Ya'juj dan Ma'juj yang paling sahih. Selain itu, ia juga meriwayatkan hadis tentang istihadah, iddah, dan toharoh. Zainab merupakan istri pertama yang wafat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda di hadapan para istrinya, orang yang paling cepat menyusulku adalah orang yang paling panjang tangannya. Dari sini kita semua tahu bahwa panjang tangan yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kemurahan dalam bersedekah. Ketika menjalani detik-detik sakaratul maut, Zainab berkata, aku telah menyiapkan kain kafanku, dan Umar bin Khattab akan membawakan satu lagi untukku. Karena itu, sedekahkanlah salah satunya. Jika kalian bisa menyedekahkan hakku, yaitu kain sarungku atau kain kafanku, maka lakukanlah. Ajal telah menjemput Zainab kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia wafat pada tahun 20 Hijriah dalam usia 54 tahun. Kemudian ia disolatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan masyarakat Madinah Al-Munawwarah. Ia adalah istri Rasulullah yang pertama menyusul beliau. Dari sepenggal kisah Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy, kita sebagai kaum muslim, wabil khusus muslimah, dapat mengambil bagaimana betapa taat dan patuhnya beliau terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan walaupun ia berasal dari kaum bangsawan, ia tetap rendah hati dan selalu menolong sesama hingga akhir hayatnya. Semoga kita semua dapat meneladani bagaimana sifat teguh kokohnya dan dermawannya Zainab binti Jahsy dan menerapkannya di kehidupan kita yang sekarang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari kisah para istri Nabi kali ini. Jangan lupa saksikan kisah para istri Nabi yang lainnya, tentunya hanya ada di channel ini. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.